tabi bulan bokok ko si mandrara ati ngayo. Sahabat, ada beberapa macam seni khas Toraja yang masih dilakukan hingga sekarang yang menjadikan suku Toraja terkenal hingga mendunia. Berikut kami rangkum ulasannya berikut ini. Selamat menyaksikan. Jangan lupa dukung channel kita ini dengan cara subscribe, like, dan tinggalkan komentarnya berupa saran dan kritikannya. Number 1. Mabadong. Mabadong sendiri adalah sebuah bentuk tradisional yang hanya boleh ditarikan dalam ritual pemakaman. Sahabat, Indonesia memang memiliki kekayaan budaya yang tak ternilai harganya. Nah, di Sulawesi Selatan, tepatnya di Tanah Toraja, terdapat sebuah tradisi menarik yang dinamakan Mabadong. Mabadong sendiri adalah salah satu prosesi di tengah upacara pemakaman khas Toraja yang dikenal dengan Rambu Solo. Tarian ini berupa tarian tanpa musik yang di dalamnya berisi syair-syair pujian yang ditujukan kepada orang yang meninggal. Tak sekadar pelantunan sajak mengenai orang yang meninggal. Namun lebih dari itu, Mabadong juga menggambarkan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Gambaran mengenai kebudayaan orang Toraja tergambar dalam ritual ini. Antara lain nilai sosial, nilai spiritual hingga hubungan antar kelompok dalam masyarakat Toraja. Rambu Solo adalah sebuah proses pemakaman tradisional masyarakat Tanah Toraja yang sangat berbeda dari upacara pemakaman pada umumnya. Dengan melihat upacara ini, sahabat bisa melihat bahwa masyarakat Tanah Toraja sangat menghormati leluhurnya. Seni tarian Mabadong masih dilaksanakan pada upacara Rambu Solo sampai sekarang. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang tarian Mabadong di Tanah Toraja. Number 2. Di posisi kedua adalah Mabugi. Mabugi adalah merupakan salah satu upacara adat Tanah Toraja yang terdiri atas prosesi tarian, nyanyian, atau syair yang dilaksanakan dalam acara Rambu Tuka atau ucapan syukur. Sepintas, nyanyian yang diserukan dalam upacara ini kedengaran seperti Mabadong tetapi sangat jauh berbeda. Yang membedakan adalah syair-syairnya yang merupakan syair, ucapan syukur atau suatu bentuk ritual kebahagiaan. Beda dengan Mabadong yang erat kaitannya dengan pesta kematian. Tarian Mabugi dilakukan biasanya di tempat pabugiran atau tempat yang lapang dan luas, biasanya di halaman, rumah tongkonan yang mau diresmikan, atau sawah sehabis panen padi yang sudah kering. Dalam ritual ini orang-orang akan melakukan rondo dengan membentuk lingkaran sambil saling mengaitkan tangan dan menyanyikan syair-syair ungkapan syukur. Dalam puncak acara Mabugi ini, terdapat beberapa prosesi yang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang yang kesurupan. Di antaranya mantre, yaitu prosesi di mana orang yang kerasukan akan mengiris-iris bagian tubuhnya, misalnya leher, tangan, dan perut dengan parang yang tajam hingga berdarah. Namun sesaat setelah darah mengucur, dia akan mengusapkan daun tumbuhan berupa daun yang disebut daun tabang dan di luka itu langsung sembuh. Kemudian, menginjak tangga di mana anak tangganya adalah susunan parang yang tajam, namun kaki orang tersebut tidak terluka sama sekali. Dan masih banyak lagi atraksi ritual lainnya yang tidak kami sebutkan di sini. Demikianlah salah satu upacara pengucapan syukur atau Rambu Tuka dari masyarakat Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni Mabugi, yang merupakan suatu adat yang mengandung nilai seni. Number 3. Yang ketiga adalah Kada Tomina. Seni sastra maupun kesusastraan adalah suatu yang ketika bentuk catatan maupun kisah, serta mempunyai makna seni beserta budaya yang menampilkan keindahan ketika tutur, serta dialek ketika menyampaikan makna spesial. Tahapan ritual unik dan menarik dalam suatu acara di Toraja, baik yang dilakukan secara simbolik maupun dengan unsur-unsur visual dan audiovisual seperti arsitektur, kesenian, dan bahasa puitis bagi masyarakat Toraja. Salah satu tahapan yang dilakukan itu ada dalam prosesi Rambu Solok, yaitu untarima atau rampo tongkon atau penerimaan tamu. Tamu yang hadir dalam upacara tersebut disambut dengan rangkaian kata yang sangat indah yang dinamakan Singgikna Tu Rampo Tongkon, yang diungkap dalam Kada Tomina yang sangat puisi. Bukan hanya dalam acara Rambu Solo kita mendengar Kada Tomina, melainkan juga dalam acara Rambu Tuka seperti dalam acara pernikahan atau syukuran yang juga sering disebut Maparapa.
Kada Tomina daerah Toraja merupakan salah satu sastra lisan yang berwujud syair dan diwariskan secara turun-temurun. Kada Tomina dituturkan oleh seorang pemangku adat atau seseorang yang dipercayakan keluarga. Kada Tomina daerah Toraja sebagai sastra lisan yang memiliki kekhasan sendiri. Selalu diekspresikan untuk kepentingan-kepentingan tertentu sesuai bunyi syair tersebut. Maparapa merupakan kegiatan dengan tujuan menenangkan semua orang yang hadir dalam suatu acara. Setelah keadaan tenang, maka orang yang maparapa mengucapkan apa yang ingin disampaikan dalam versi bahasa Toraja tingkat tinggi atau bahasa Tomina, yang biasa disebut singgi atau tingga dengan tujuan untuk menyanjung, menyapa tamu, bahkan menarik perhatian orang-orang yang dituju. Demikianlah sedikit penjelasan kami tentang seni sastra dari Toraja, yaitu Kada Tomina. Lagu singgi inde rambanan kapa, susi singgi na nenekmu tento sapa torolo. Number 4. Posisi keempat adalah seni tari Magelu. Sahabat, ada banyak jenis seni tari dari Toraja, tapi kami tidak membahasnya satu persatu. Berdasarkan tema, kami hanya membahas tari Pagelu saja untuk mewakili tarian-tarian lain dari Toraja. Tari Pagelu sendiri merupakan tarian khas Toraja yang paling terkenal. Tari Pagelu merupakan tari sukacita yang biasa dipentaskan kepada upacara adat di Toraja. Pagelu atau Magelu dalam bahasa Toraja berarti menari-nari dengan riang gembira dengan tangan dan badan bergoyang gemulai dan meliuk-liuk. Gerak yang ditunjukkan penari itu melambangkan budaya masyarakat dan sosok seorang pemimpin Toraja. Juga mencerminkan rasa sukacita para gadis di Toraja yang bermain dan menari di halaman rumah. Sahabat, disebut-sebut tarian ini telah ada bahkan sebelum penjajahan Belanda, walaupun belum diketahui kapan pastinya tarian ini diciptakan. Mulanya tari ini adalah simbol sukacita dalam menyambut para pahlawan yang baru saja kembali dari medan perang. Dulu, pementasannya hanya di kalangan terbatas dan penarinya pun hanya boleh dari putri bangsawan saja. Tapi di zaman modern ini, siapapun boleh menarikannya. Tari Magelu lebih banyak dipentaskan di upacara rambu tuka atau upacara-upacara kegembiraan. Misalnya pada upacara adat perkawinan, syukuran panen, dan acara penerimaan tamu terhormat. Tari ini juga biasa dipentaskan di upacara adat Mabua atau peresmian rumah tongkonan atau rumah Toraja. Itulah sedikit dari kami tentang seni tari Pagelu. Number 5. Yang kelima adalah musik bambu. Sahabat, musik bambu adalah seperangkat alat musik tiup yang dibuat dari potongan-potongan bambu, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Musik bambu ini dipakai dalam ritual acara adat Toraja yang paling banyak dilihat dalam acara rambu tuka. Suara yang dihasilkan potongan-potongan bambu dengan rangkaian khusus itu pun sesuai dengan ukuran besar kecilnya. Karena itu, agar menghasilkan kombinasi suara yang harmonis, ukuran bambunya beragam sesuai nada yang akan dihasilkan. Seperti halnya masyarakat Sunda di Jawa Barat yang bangga dengan musik angklung. Orang Toraja di Sulawesi Selatan pun juga pastinya bangga karena memiliki musik bambu. Di Toraja, penduduk setempat menyebutnya dengan papompang atau pabas karena suara bass yang lebih dominan terdengar, meski termasuk alat musik tradisional. Tetapi alat musik bambu ini bisa juga dikolaborasikan dengan alat musik modern lain seperti trompet, saksofon, atau piano saat mengiringi lagu. Karena itu, agar menghasilkan kombinasi suara yang harmonis, ukuran bambunya beragam sesuai nada yang akan dihasilkan. Satu kelompok papompang atau pabas biasanya terdiri dari 25 atau 35 orang berikut peniup suling. Potongan bambu yang kecil menghasilkan nada tinggi. Potongan-potongan bambu itu awalnya dilubangi dan dirangkai sedemikian rupa sehingga menghasilkan bunyi. Agar pertemuan bambu tersebut kuat, biasanya ikat dengan rotan. Sedangkan celah sambungannya ditutup dengan ter atau aspal agar suara yang dihasilkan bulat tidak cempreng. Sahabat, itulah sedikit pembahasan kami tentang musik bambu, salah satu seni musik dari tanah Toraja. Number 6. Yang keenam adalah Pamaraka dan Suling Lembang. Pamaraka adalah nyanyian kedukaan.
Syair-syair lagu yang dinyanyikan mengungkapkan rasa sedih atau tangisan kepada seseorang yang telah meninggal sebagai wujud cinta kasih keluarga kepada seseorang yang telah meninggal. Maka sepanjang acara Rambu Solo, Pamaraka yang diiringi oleh alunan suara suling lembang setiap saat dilaksanakan. Suling lembang kadang tidak dimainkan secara solo, melainkan diperlukan sokongan suara dari suling yang serupa lainnya, yakni suling data. Hal ini dikarenakan alat musik ini memiliki peran sebagai pengiring tarian Toraja yang dikenal dengan tarian Pamaraka. Suling lembang ini pun dipelengkapi dengan tanduk kerbau di bagian ujungnya sebagai corong pembesar suara. Suling lembang merupakan suling tegak lurus yang cara peniupannya melalui sinto. Sinto adalah bagian atas suling berbentuk seperti cincin yang berfungsi sebagai akses masuk udara dari mulut sampai lubang masuk udara pada suling. Suling lembang ini akan sangat berfungsi pada kegiatan rambu tuka maupun aluk rampo matampu atau Rambu Solo. Secara turun-temurun alat ini digunakan saat pesta Rambu Solo dan Rambu Tuka. Peran suling lembang adalah menjadi salah satu patokan nada yang hanya memainkan satu nada saja. Demikian ulasan kami tentang Pamaraka dan suling sebagai seni budaya dari Tanah Toraja. Number 7. Yang ketujuh adalah ukiran Toraja. Tanah Toraja tak hanya memiliki ritual budaya, tetapi juga memiliki sejumlah kebudayaan dalam bidang seni rupa, salah satunya yaitu ukiran. Ukiran Toraja atau dalam bahasa Toraja disebut Pasura adalah kesenian ukir Melayu khas suku bangsa Toraja. Ukiran ini dicetak menggunakan alat ukir khusus di atas sebuah papan kayu, jendela, pintu, atau tiang rumah adat. Alat yang digunakan cukup sederhana karena hanya menggunakan pahat dan pisau ukir yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Ukiran Toraja mengandung arti dan nilai-nilai kehidupan dan erat hubungannya dengan filsafat hidup orang Toraja sesuai dengan kosmologi Aluk Todolo. Ada 130 jenis pasura atau ukiran dan semuanya merupakan pengembangan dari 4 dasar ukiran yang dalam bahasa Toraja disebut dengan Garonto Pasura. Ada berbagai macam motif ukiran Toraja, antara lain motif cerita rakyat, binatang yang disakralkan, benda di langit, peralatan rumah tangga, atau tumbuh-tumbuhan. Demikianlah rangkaian seni budaya dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan yang kami rangkum dalam video ini. Bila ada saran dan kritikannya, silahkan tulis di kolom komentar karena kita sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Dengan menekan subscribe berarti bangga dengan kekayaan budaya kita di Indonesia, secara khusus juga bangga dengan kebudayaan Toraja. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sang Torayan.